حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai seperti yang dikisahkan, ada seorang ibu-ibu setiap kali ditemui kerjaannya mulu, sedih. Ternyata begitu ditanya, ibu ini punya 2 orang anak. Yang satu jualan es krim, yang satu jualan jagung bakar. Jadi kalau musim hujan, cuaca lagi mendung, ya, ibu ini ditemui sedang dalam keadaan apa? Begitu ditanya, ibu kenapa? Kasihan, itu anak saya yang jualan es krimnya apa? Karena kalau musim hujan, dingin-dingin biasanya yang laku malah apa? Jagung. Tapi kalau lagi panas, ditemui juga. Dan ditanya lagi, ibu kenapa? Kemarin mendung, hujan, sedih. Sekarang panas juga apa? Sedih. Ternyata kasihan, itu anak saya yang jualan jagung bakar, jagungnya apa? Gak laku. Ya. Kalau seperti ini, kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita yang pertama adalah senantiasa apa? Bersyukur. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang beli mobil tetangga yang pusing kita. Nah, ini susah. Ya. Ini susah. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan putus-putus memperbanyak membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah bersalaman dengan Rasulullah, belum pernah ikut berjuang ya bersama dengan siapa? Rasulullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Bilal bin Rabah, itu setelah Rasulullah wafat tidak mau lagi azan. Karena apa? Setiap kali asyhadu an la ilaha illallah, pas mau lafaz wa asyhadu anna Muhammad, berhenti. Dan pernah disaksikan oleh para sahabat, karena dulu nggak ada speaker, naik ke atas Ka'bah itu sampai jatuh. Jadi begitu wa asyhadu anna Muhammad. Mengapa? Karena memang rindu, tidak kuat, ingin terus-terus bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ini belum pernah bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi insyaallah kalau kita rindu senantiasa membaca sholawat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaat dan diakui umatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya banyak. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jumlahnya 124.000. Ya, berapa? 124.000. Siapa itu sahabat? Orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman. Karena ada yang berjumpa dengan Rasulullah tapi tidak beriman. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, itu nggak masuk sahabat. Walaupun berjumpa bahkan nasabnya masih satu nasab dengan Rasulullah, harus beriman. Kemudian yang kedua nggak cukup sampai di situ, karena ada yang beriman dan yang dituntut iman itu bukan hanya sejenak,
Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi harus kontinu istiqomah sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk doa kita ingin husnul khatimah. Ya. Karena ada sebagian sahabat waliyadzubillah itu mencopot kesahabatannya. Gara-gara apa? Dia berjumpa dengan Rasulullah, beriman, tiba-tiba di tengah jalan sebelum wafat dia malah murtad, keluar dari Islam. Nah ini tadinya dia ketika masuk Islam dia disebut sahabat, ketika murtad keluar dari definisi apa? Sahabat. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih ini kemungkinan besar di antara kita ada yang lolita ya, sudah lolos 50 tahun. Nah, ini harus kuat dijaga. Jangan sampai 50 tahun alhamdulillah kita muslim mukmin, sudah 50 tahun menjelang ajalnya malah kita apa? Lepas alhamdulillah. Ya. Ataupun juga yang cerita jelang 50 tahun, nah ini juga sama harus dijaga ya. Jangan sampai nanti naudzubillah kita wafat dalam keadaan tidak beriman, tidak Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membacakan salah seorang sirah sahabat Rasulullah SAW, namanya Salman Al-Farisi. Ya, siapa namanya? Salman Al-Farisi. Ya. Nah, Salman ini dari namanya sudah ketahuan, ya. Makanya ini kalau dengar nama berbahasa Arab, saya selalu menganjurkan kalau tidak mengerti bahasa Arab tanya dulu. Ya. Banyak yang memberikan nama anak-anak itu hanya yang penting berbahasa Arab, termasuk Al-Farisi. Al-Farisi itu menjelaskan bahwa Salman ini berasal dari sebuah kota dulu negara Persia. Jadi orang kalau berasal dari Persia disebutnya apa? Al-Farisi. Nah ini banyak juga di antara kita ikut-ikutan Al-Farisi. Padahal bukan orang apa? Persia. Ya walaupun nggak ada masalah, karena ini maknanya nggak terlalu jauh. Ya, yang maknanya jauh itu yang berbahaya. Ya. Nah Salman Al-Farisi ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang bukan didakwahi tapi mencari dakwah. Ya. Kan ada orang di masjid sudah ada pengajiannya masih nggak mau. Ya, di masjid sudah ada imamnya sholat berjamaah masih nggak mau. Kalau Salman Al-Farisi bukan itu nyari masjid, nyari di mana di situ ada majelis taklim, ya, nyari di situ. Nah, dia ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak seorang tokoh agama yang agamanya penduduk Majusi pada saat itu rata-rata adalah Majusi. Jadi orang Persia itu agamanya Majusi. Apa itu Majusi? Ya'budunan nar, menyembah apa? Api. Ya. Walaupun secara logika sebetulnya nggak masuk. Bagaimana ilah yang menurut mereka itu adalah roh, ya, yang memberikan makan, minum, menciptakan, tapi dia sendiri tidak bisa menjaga. Jadi orang-orang Majusi itu punya kepercayaan di tempat ibadah-ibadahnya itu tidak boleh apinya selama 24 jam mati. Nah ini yang membuat Salman logikanya nggak masuk. Kita ini kan punya Allah, punya Roh, punya Khalik. Kalau kita butuh kita minta. Loh ini wong dia yang dinyalain kita, yang dijagain apa? Kita. Jadi kalau kita tinggalin apinya apa? Mati. Nah ini yang berontak dari Salman. Ya. Tapi karena bapaknya tokoh, setiap hari, setiap waktu Salman ini nggak diizinkan keluar dari rumah. Ya. Nih makanya jamaah sekalian, hidayah ini mahal. Tolong ya, kita yang punya istri, punya anak, punya tetangga, jagain. Ya. Jangan sampai Islam ini dijual murah, itu mahal, ya mahal.
Kami dulu punya teman satu angkatan, dia cerita, ini orang Prancis ya, bukan perempatan Jamis, asli Prancis dari kota Lyon. Nah, pemain-pemain bola itu dari situ kebanyakan. Ya, beliau belajar di sini di Indonesia selama 7 tahun, bahkan terakhir nikah dengan orang Bandung. Saya usulkan sudah antum ganti kewarganegaraan saja, karena setahu saya kalau lebih dari 5 tahun tinggal di sini bisa. Jadi dia orang Prancis, keluarganya semuanya masih beragama Nasrani. Tapi alhamdulillahnya keluarganya ini memberikan kebebasan, bahkan selama dia belajar di sini masih dikirim uang. Ya. Namanya bahasa Prancisnya Hernandez. Nah, kemudian karena dia masuk Islam dirubah namanya jadi Daud. Nah itu rata-rata orang-orang Eropa, orang-orang Cina ya, Asia Tengah itu mereka kalau masuk Islam nama-namanya nama-nama Nabi ya. Diganti namanya jadi Daud. Apa kata Hernandez ini? Kata dia, demi Allah, saya di Indonesia alhamdulillah nikmat. Tidak ada satu gang pun saya masuk pasti di situ ada mushola, ada masjid ya. Dan selalu dalam keadaan apa? Terbuka. Ya beberapa masjid memang ada yang dikunci. Nah, kalau bisa jangan. Lebih baik kotaknya setiap kali diisi sudah banyak diambil ketimbang apa? Ditutup. Kalaupun ditutup jangan semua, ada sebagian yang orang kalau mau sholat masih bisa. Kata dia, kami ini di Perancis kalau mau sholat apalagi nyari masjid susahnya minta ampun. Karena Perancis ini termasuk negara yang sekuler. Urusan agama tidak boleh dibawa-bawa di ruang publik. Jadi kalau mau sholat, dia pegawai di kantor nggak boleh sholat di kantor. Ya. Makanya kalau kita lihat rata-rata saudara-saudara kita yang tinggal di Eropa itu sholatnya di atas mobil sendiri. Jadi Bapak kalau sholat, umpamanya nih kita kuliah atau di kantor, sholat di situ didatangin, ya. Dan di sana sama apa? CCTV. Sholat lagi, pindah lagi depan kantor, didatangin. Sampai kita sholat di taman saya didatangin. Tapi kalau kita sholat di atas mobil sendiri, itu security nggak berani. Kenapa? Karena kita kalau tanya, kenapa kamu di sini? Ini mobil punya saya. Nah, mereka prinsipnya gitu. Selama punya pribadi apa? Nggak ada masalah. Makanya banyak sholatnya di mana? Di atas mobil. Coba bayangkan. Susahnya seperti itu. Kita masjid yang masya Allah ya, suara azannya kedengeran kencang ya. Ini kalau nggak percaya nanti Bapak berangkat ke Singapura, ke Malaysia, itu sudah beda itu. Padahal masih dekat. Itu suara azan itu tidak senyaring di Indonesia. Ya. Kalaulah di Indonesia yang suara nyaring seperti itu, kita masih belum terhentak untuk ke masjid, apalagi di negara-negara yang apa? Gak kedengaran suara azan. Nah, ini. Siapa? Salman apa? Al-Farisi. Dia anak seorang tokoh yang beragama Majusi, ditugaskan setiap hari untuk menjaga supaya apinya jangan mati. Tapi ini hidayah. Suatu hari bapaknya ini entah kenapa bilang Salman, Bapak punya perniagaan, hari ini gak berangkat. Kamu berangkat, biar Bapak yang di rumah, yang dijagain apa? Berangkat Salman, orang bayangkan belum pernah keluar rumah, ya. Sedangkan di rumah dia sudah memberontak, kok kita menyembah api, yang dijagain yang kita jagain. Akhirnya apa? Dia keluar. Begitu keluar, jalan, lihat ada satu gereja. Nah, ini dulu belum Islam ya. Tapi masih tauhid agamanya. Ya, Nasrani itu dulu agamanya termasuk apa? Tauhid sebelum kitabnya dirubah-rubah oleh para ulama mereka sendiri. Ya, dan itu Al-Quran yang menjelaskan. Dia jalan lewat di depan gereja. Ada orang sedang beribadah dan masih murni pada saat itu. Sedang beribadah dan nampak oleh Salman. Oh, ini orang begitu berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa ya kan? Kalau yang sekarang kita lihat, kalau kita lewat itu hanya gembrang ini. Nah, kalau
persis sama sebetulnya dengan kita. Agama yang dibawa oleh Rasulullah hanya dalam beberapa syariat-syariatnya saja yang berbeda. Ya. Akhirnya apa? Dia yang tadinya mau berangkat ke kebun milik bapaknya itu nggak jadi. Dia diam saja di depan gereja, dengerin sampai orang keluar. Kemudian setelah orang-orang keluar itu bertanya, ya. Apa pertanyaan Salman? Yang pertama kata Salman Al-Farisi, aina aslu haddi? Kalau boleh tahu, ini saya lahir di Persia, orang saya asli, bapak saya asli orang Persia, tapi rata-rata di Persia ini agamanya apa? Majusi. Kok ini ada yang berbeda? Dari mana asal agama ini? Ya kan? Nah, berarti pada saat itu orang yang beragama tauhid, beragama Nasrani pada saat itu jumlahnya juga masih sedikit, ya, sedikit. Nah, apa jawaban mereka? Qalu fi bilad Syam. Ya. Kalau Anda ingin tahu seluk-beluk agama ini, pusatnya adalah di negeri Syam. Syam itu kalau sekarang 5 negara: Palestina, Suriah, Jordan, Libanon, satu lagi apa? Israel nih nggak masuk nih, dia mencaplok Palestina, ya. Dan dulu ini termasuk bapak yang mungkin yang pernah haji sebelum tahun 90-an, di paspor kita itu ada tulisan boleh pergi kemana saja kecuali ke Nah ini sekarang dihapus. Wallahu ta'ala kenapa? Ya, dulu Indonesia, dan kalau kita buka peta dunia dulu nggak ada yang namanya negara apa? Israel. Tapi tiba-tiba muncul. Nah ini tandanya siap-siap sudah akhir zaman. Karena nanti peperangan itu sama. Fi bilad Syam, ya. Di negeri apa? Syam. Sebagian masuk Bukit Sinai. Nih Bukit Sinai ini masuk ke Mesir, ya, perbatasan. Di mana Nabi Musa mendapatkan apa? Ya. Mendengar ini, oh dari Persia. Persia itu kalau sekarang di mana? Oh? Irak. Iran, ya, Irak itu dulu masih masuk, sekarang sudah pecah. Iran, Irak, sebagian mungkin Turki perbatasan itu, Kurdistan itu masuk itu Persia. Dulu negara besar, ya. Persia dengan apa? Romawi. Ya. Nah, dia setelah disebutkan bahwa asal agama ini dari negeri Syam, kalau jalan langsung nggak mungkin. Kalau sekarang mungkin orang seperti Salman ini anak tokoh, dia kalau mau beli tiket pesawat gampang, ya kan? Tapi dulu kalau mau jalan itu persiapannya harus betul-betul bawa perbekalan selama dia apa? Perjalanan. Ya. Akhirnya apa? Dia pulang dan pulangnya sudah sore. Ya. Pulangnya sudah apa? Sudah sore. Ditanya oleh bapaknya, gimana Salman? Jujur dia cerita. Tadi Pak, saya mau ke kebun. Tapi karena di tengah jalan ada orang yang nggak tahu mereka sedang beribadah, berdoa, begitu khusyuk, saya berhenti dengerin sampai akhir dan akhirnya ngobrol. Bapaknya ngamuk. Itu langsung pada saat itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini mahalnya hidayah. Salman bukan hanya tidak boleh keluar dari rumah, tangannya dengan kakinya diikat. Karena apa? Kata Salman, agama itu yang dianut oleh mereka jauh lebih baik daripada agama yang dianut oleh siapa? Oleh kita. Bapaknya sudah mulai, oh ini bahaya. Anak ini kalau dibiarkan apa? Berbahaya. Maka mulai hari itu nikah. Ya. Tapi karena di rumahnya ada pembantunya ini, kalau orang sudah dapat hidayah, makanya selalu faman yahdihillahu fala mudhillalah. Orang kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Nah yang ngeri yang kedua, kalau Allah sudah murka, ingin menyesatkan kita, mau kita rajin sholat, ahli majlis, kalau Allah sudah murka, sesat, susah, nggak bisa. Ya, makanya nih kita senantiasa mohon kepada Allah supaya disesatkan apa dapat hidayah, dapat hidayah. Ya, makanya doa yang selalu kita baca dalam sholat wajib ini hukumnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena harus
terus menerus. Karena di rumahnya ada pembantu, bilang ke pembantunya, tolong kamu datangi tempat ini dia tunjukkan. Kemudian tanyakan kepada mereka, kira-kira kapan ada rombongan orang yang akan berangkat ke negeri Syam. Ya, jadi pembantunya itu suruh pulang-balik. Tolong tuh, kalau nanti ada orang yang mau ke Syam, mereka mengabari, kasih tahu saya. Nah suatu hari pembantunya ini ngabarin bahwa kata mereka itu ada kafilah dagang. Pada saat itu memang Syam itu sudah pusatnya perdagangan besar, ya. Makanya Syam ini akan selalu diperebutkan sampai nanti akhir zaman, karena secara strategis posisi memang dia kalau lihat di peta dunia itu berada di tengah. Itu Palestina itu mengapa jadi rebutan? Karena memang dia posisinya berada di mana? Di tengah. Ya, termasuk Turki ini yang berbatasan, jadi dia mau ke Eropa dekat, mau ke Asia dekat, ke Afrika dekat, posisinya di tengah. Akhirnya apa? Salman ini dia mencari cara, ya, ikatan yang mengikat tangan dengan kakinya diputus dan betul-betul dia kabur itu dari rumahnya. Ya. Kabur dari rumahnya, berangkat dengan kafilah dagang ini, berjalan, bayangkan, dari Persia menuju ke Syam. Ya Allah, ya, ini jalan. Kemudian sampai dia di negeri Syam, dan rata-rata pada saat itu orang yang berada di negeri Syam memang mereka agamanya sudah apa? Nasrani, ya, sudah tauhid pada saat itu. Kemudian begitu sampai dia tanya kepada penduduk yang ada di situ, man afdalu rajulin min ahli hadha din. Jadi dia tanya-tanya, ini di sini yang paling baik agamanya itu siapa? Ya. Kita kalau mau belajar kan pasti nyari yang paling tahu apa? Pengetahuan tentang apa? Agama. Dia nanya. Kalau mungkin kita, ini di sini sesepuhnya siapa? Kiainya siapa? Ya. Kemudian apa? Qalu al-usqufu ra'il kanisa. Di sini yang paling tahu tentang agama ini ada uskuf. Makanya sampai sekarang kita dengar apa? Uskuf. Dialah yang memimpin peribadatan kami di mana? Di gereja ini. Ya. Jadi bahwa yang bayangkan gereja seperti sekarang, ya. Ini dulu ketika Islam belum datang. Ya, Rasulullah SAW masih belum dapat apa? Wahyu, belum turun wahyu. Ya. Kemudian setelah diberitahukan bahwa ada seorang uskuf, diberitahu rumahnya, kemudian datang. Apa kata Salman? Begitu datang ke rumahnya, fadakhaltu indahu wa ja'altu akhdimu. Kata Salman, saya datang, tutup pintunya, kemudian katakan kepada uskuf itu, Bapak, kalau boleh, saya mau jadi pembantu di rumah Anda. Ya. Makanya dulu orang-orang yang jadi ulama itu mereka rata-rata yang jadi pembantu di rumah kiai. Ya, jadi kalau kita punya anak, kalau ingin jalan pintas, itu biasanya kalau yang sekolah formal nggak dapat. Caranya dulu santri itu berebut kemana kiai dia ngisi ceramah, dia yang bawakan apa kitab gitu. Terkenal itu dulu. Ya, sekarang sudah gak berlaku. Karena kiai jarang sekarang ceramah kemana-mana. Orang punya pesantren, ya diam di mana? Di pesantren. Ya. Nah, dan biasanya kalau kiainya berhalangan dan muridnya ini yang ikut selalu ceramah kan sudah tahu ceramah yang disampaikan oleh siapa? Kiainya. Dia baca kitab, sudah tahu bacanya. Ya. Kalau kiainya berhalangan hadir atau undangannya lebih satu, nah biasanya yang ditunjuk siapa? Jadi dia yang tadinya hanya level pembantu naik levelnya. Itu kita kalau ingin punya anak paham bahasa Arab itu harus tinggal di mana? Di situ ada komunitas orang berbicara bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab.
Kalau anak-anak kita ingin cepat hafal Al-Quran, sebetulnya walaupun nggak ada pesantren, di mana di situ orang semangat giroh Al-Qurannya tinggi, kemungkinan dia untuk bisa menghafal Al-Quran sangat besar. Dan ini dicontohkan oleh seorang sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sama, dia walaupun pembesar ya Bapak, itu setiap hari nyari kasab. Dan tidak bisa hadir di majelis Rasul setiap hari. Dia punya teman, gantian Umar datang temannya, enggak. Tapi begitu selesai, nanya ke temannya, hari ini Rasulullah ceramahnya tentang apa? Ajarkan kepada saya. Temannya nggak datang, Umar datang, sama gantian seperti. Nah ini dia takut anaknya yang masih muda, Abdullah bin Umar, kehilangan momentum mendengarkan langsung khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Beli tanah, bikinkan persis rumahnya itu, jendelanya itu bisa melihat jendelanya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ngapain tuh? Abdullah bin Umar tuh, ya. Nah ini. Nah, kemudian dia bekerja di situ, akhirnya wafat. Sebelum wafat, sedang sakit-sakitan, minta nasihat. Ini kayaknya bapak sudah tua, tolong kalau saya mau belajar lagi, membantu orang lagi, kira-kira kemana? Nah, ditunjukkan. Apa kata orang ini? Ya, tolong nanti temui ada namanya fulan disebutkan namanya, dalam kitab ini nggak disebutkan. Pergi ke kota Mosul, bahasa Arabnya Al-Mausil, bahasa Latinnya Mesul atau apa itu. Ya. Ini letaknya di Baghdad, dekat dengan kota apa? Baghdad. Ya, dekat dengan itu. Dia jalan lagi, bayangkan dari Syam, taruhlah sekarang Suriah, dia jalan ke kota Baghdad hanya untuk menemui apa? Guru, satu orang untuk belajar. Ya. Dan kalau belajar nggak belajar bawa kitab, tapi jadi pembantu apa? Ya. Dia datangi lagi. Kemudian ketika sampai sama di kutub saya, tahu anda ini dari ceritakan. Ya. Kemudian dia khidmah di situ lama lagi, akhirnya juga mau meninggal. Sudah tua, sakit-sakitan. Dia bertanya saya, ini kalau, makanya dulu saya kalau belajar pesantren itu, kita nggak berani pindah pesantren, belajar kitab, kalau kata gurunya, jangan. Ya. Walaupun dalam beberapa kurang bagus. Ya. Tapi dulu kita memang pesantren-pesantren di sana, Bapak kalau kita mau lanjut pesantren itu nggak bisa main pulang, pamitan. Jadi gurunya langsung menunjukkan, nih, kamu ini ilmunya levelnya sudah sampai sini. Kalau mau lebih tinggi lagi, datang ke pesantren ini, datang ke kiai ini. Belajarnya nanti kitabnya ini. Dia sudah jelaskan. Ya. Nah ini juga sama. Akhirnya dia datang ke ini, ke apa? Ke Mausil. Dari Mausil sama. Dia minta nasihat. Kamu tolong datang ke Nasruddin. Nasruddin ini jauh di Aljazair. Aljazair itu di mana? Afrika Utara. Ya. Tapi karena direkomendasikan nama gurunya, berangkat lagi. Terakhir gurunya juga sama mau meninggal. Dia sudah pindah-pindah berkali-kali. Makanya ini mahalnya hidayah. Dari Aljazair ke Amuria. Amuria ini di Turki. Ya. Jadi pindahnya Persia, kemudian Syam, kemudian kemana tadi? Mausil, Baghdad, kemudian ke Aljazair, kemudian kemana? Ke Turki. Nah di Turki ini pada saat itu beliau mendengar sedang gencar-gencarnya ada seorang yang mengaku Nabi dan Rasul, namanya siapa? Muhammad, dan itu adanya di kota Mekah. Jadi jauh. Tapi Salman ini sudah mulai ada firasat dalam hatinya, ditunjukkan oleh Allah. Saya harus bertemu dengan orang. Saya harus bertemu dengan siapa? Dengan orang ini. Tapi Bapak, kalau berangkat dari Turki ke Arab Saudi itu kira-kira berapa? Saya 2013 dari Jakarta ke Istanbul itu 12 jam. Itu sudah pakai apa? Bayangkan dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Ini dia harus jalan dari Turki ke Arab Saudi. Mungkin bisa berbulan-bulan bahkan bertahun. Tapi semangat itu ada. Akhirnya apa di Turki? Di Turki dia untuk ke Arab Saudi itu ngumpulin
Jadi dia beli kambing di ternak sampai kambingnya itu banyak. Nah pada suatu hari ada sama rombongan dagang persis seperti pertama tadi. Itu mereka pulang dari Syam mau kemana? Arab Saudi. Makanya kita kalau baca surat Al-Quraisy ya, di ila fi Quraisy ila ibrih latashida. Jadi orang Mekah itu dulu jualannya Yaman dengan apa? Syam. Ya. Nah ini ada berita, ada orang asli dari Mekah, dia baru pulang dari Syam dan lewat di Amuriah itu, lewat jalur darat. Ya. Akhirnya apa? Salman ini datangi orang-orang ini, wahai kaum, ini saya punya kambing, punya emas. Jadi dia jualan kambing ternak sudah banyak sampai ngumpulin emas. Di sini ceritakan dia punya 7 kantong emas. Apa kata dia? Tolong bawa saya ke kota Mekah, perjumpakan saya dengan orang yang namanya Muhammad. Ini semua kambing dengan emas-emasnya saya berikan hadiah kepada kalian sebagai bentuk terima kasih saya kepada kalian. Orang kalau seperti ini senang apa nggak senang? Senang. Sudah ikut. Ya. Tapi sama Bapak dulu itu orang yang namanya nyolong memang gak nanggung-nanggung. Ya. Jadi mereka diikutkan, Salman ini diikut. Begitu di tengah jalan sampai di perbatasan kota Mekah, ya namanya Wadil Qura, itu ditinggalkan dan dijual. Ya, jadi dulu kalau yang namanya pembantu dijual itu biasa. Karena dulu yang namanya pembantu sudah pasti budak. Makanya ini masih ada sebagian pemahaman orang-orang Arab yang masih dia belum kenal peradaban, menganggap kalau pembantu itu sama dengan apa? Budak. Dia main pukul. Kalau kerja pokoknya kalau suruh kerja mau 20 kerja saja. Karena budak itu boleh diperjual belikan. Pokoknya tuannya sudah bosan. Bahkan termasuk perempuan. Ya. Dan dulu halal sebetulnya. Kalau pokoknya kita punya budak perempuan masih setelah perang, mau diperlakukan seperti istri kita, halal, boleh, ya, boleh. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada, ya, nggak ada. Nanti nggak tahu berlaku lagi hukumnya atau tidak. Kalau ada peperangan seperti peperangan di zaman Rasulullah SAW. Nah begitu di Wadil Qura dia dijual, ya. Dan ternyata yang punyanya ini punya saudara dan saudaranya asli orang Madinah. Ya. Jadi sebetulnya dia sudah mau sampai ke kota Mekah, tapi memang dia nggak tahu Mekah. Mungkin kalau dia tahu bisa kabur jalan, tapi dia nggak tahu. Dia bantu saja di rumah itu. Nah, ini yang pertama kali membeli dari orang-orang yang penduduk kota Mekah ini, dia jual lagi kepada saudaranya yang berada di kota. Ya Allah, sudah susah-susah ngumpulin kambing dijual, dibawa masih juga nggak dapat. Akhirnya apa, di kota Madinah juga dia lama sampai mendengar bahwa Rasulullah SAW dengan kaum muhajirin mereka akan tiba di kota Madinah. Hanya dulu ketika di Turki ini dia mendengar dari gurunya, itu nanti Nabi akhir zaman itu Salman ada ciri-cirinya. Jadi engkau nanti kalau tiba-tiba ada orang ngaku Nabi akhir zaman, coba cek 3 ciri. Yang pertama, kata gurunya itu yang ada di Turki yang terakhir ini, yang pertama Nabi ini, dia kalau dikasih sedekah pasti ditolak. Ya. Makanya kalau ada orang ngaku keluarga Nabi suka minta-minta, yang sudah bermasalah. Karena keluarga Nabi termasuk haram memakan apa harta sedekah. Nggak boleh. Itu sudah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, makanya kalau karena dia nggak nerima sedekah, kalau mau ngasih jangan bilang sedekah ya, tapi hadiah. Nah ini dalam hukum fikih beda, ya. Sedekah dengan apa? Hadiah. Ini Muhammad ini dalam kitab mereka disebutnya Ahmad, makanya disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya nama lain Nabi Muhammad itu siapa? Ahmad, ya, Ahmad. Tapi kalau dia dikasih hadiah pasti dia apa? Terima. Dan yang terakhir ini yang agak susah ngeceknya. Nanti Salman itu susah payah. Itu di pundaknya ada
ada stempel kenabian. Ya. Ada stempel apa? Jadi ada stempelnya di sini bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu dia menjadi pembantu di kota Madinah lama sekali, kemudian mendengar itu Nabi Muhammad dengan pengikutnya sudah sampai di Masjid Kuba. Ini kalau kita umrah biasanya dibawa, ya, ini Masjid Kuba, ini Masjid Kiblatain. Nah, sampai di situ. Oh, kata Salman, ini kesempatan. Karena Kuba dari Madinah itu nggak jauh. Dia manjat ke atas pohon kurma, kemudian teriak-teriak, Alhamdulillah, ini Muhammad sudah datang. Dari bawahnya tuannya Muhammad. Woi, bahasa kita, woi, apa itu? Begitu turun dari pohon kurma, apa? Langsung ditempelin pulang balik. Ya. Salman mau masuk Islam sebegitu susah. Kita yang dari lahir, ya, tidak perlu memperbarui syahadat, tidak perlu. Kalau orang tuanya sudah Muslim, sudah otomatis, ya, Muslim. Kecuali nanti ketika memasuki usia balik, kalau dia memilih yang berbeda, nauzubillah, ya, dia sudah termasuk kategori apa? Ini Salman, dia sudah jalan jauh, ngumpulin harta, ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita menganggap Muslim gak Muslim sama aja, semakin rajin ke masjid rezeki malah semakin sesat, ya. Suka ada tuh orang dulu sebelum rajin ke masjid lancar itu di sini, sekarang proyek macet di kantor gak naik-naik gitu. Nah itu sabar, ujian kita tidak seberat siapa? Salman Al-Farisi. Ya. Dia hanya bilang gitu, alhamdulillah itu Muhammad, ditempel ya sama Tuhan. Akhirnya, udah, kamu kerja di kebun-kebun, kerja. Nah dia ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh uskup itu, ya, ngumpulkan beberapa kurma-kurma milik tuannya yang sudah jatuh-jatuh, yang mungkin kalau kita bilang kurma afkiran, orang nggak mungkin dijual. Kemudian setelah dia selesai kerja, sore-sore datang ke Masjid Kuba, menemui Rasulullah SAW, kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, hadhihi shadaqatun laka. Wahai Muhammad, mohon diterima, saya ini bukan orang kaya, hanya punya segini, ini sedekah saya, mohon diterima. Diambil oleh Rasulullah, tapi Rasul tidak makan sedikit pun, dibagikan kepada para sahabat. Kata Salman, oh ciri yang pertama, betul bahwa dia adalah apa? Nabi dan Rasul yang diceritakan dalam kitabnya. Kemudian besoknya sama, datang lagi kepada Rasulullah SAW setelah dia selesai kerja, bawa kurma. Kemudian dikatakan, Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka. Ini hadiah dari saya untuk Anda. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diambil, dibagikan kepada para sahabat, tapi Rasulullah SAW memakan sebagian dari kurma itu. Oh, tanda yang kedua, kata Salman benar. Dia ini kalau sedekah gak mau, kalau hadiah diterima. Tinggal tanda yang ketiga, Bapak sopan nggak? Kalau mau kita nggak kenal orang tiba-tiba lihat itu belakangnya, kira-kira sopan nggak? Sampai akhirnya dia cari caranya gimana? Pada saat itu jemaah sekalian, ini Salman betul-betul dia ingin mencari daya itu betul-betul nggak main-main. Mendengar Rasulullah SAW ikut menguburkan jenazah ada kaum muslimin yang meninggal. Dan Rasulullah SAW Allah takdirkan. Makanya kita ini tugasnya yang penting ikhtiar. Ya. Yang penting apa? Ikhtiar. Kalau dengar azan, datang saja ke masjid. Ngapain sholat berjamaah juga gak khusyuk. Kalau gak khusyuk kan boleh. Itu waswas satu syaitan. Sudah, kalau kita datang sholat berjamaah masih belum khusyuk, berarti perlu kita tingkatkan, bukan jamaahnya diputus, bukan. Ya.
sholat di rumah kan lebih khusyuk. Itu waswas satu syaitan. Jangan. Yang penting tugas kita apa? Ikhtiar. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan ikhtiar kita. Saya kadang-kadang suka mikir, itu di Tanah Abang yang jualan baju itu kan sama ya. Menderek baju semua. Tapi kadang-kadang saya juga nggak tahu nawarnya di mana, belinya di mana. Karena yang ngatur rezeki itu siapa? Tugas kita ini, ya, kalau punya anak, antarkan di mana dia bisa paham agama, di mana dia bisa paham, mengerti kewajiban-kewajibannya. Adapun nanti hasilnya seperti apa, setelah kita ikhtiar maksimal, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini juga sama. Itu dia ikut menguburkan, ya hadir, dia udah masuk Islam pada saat. Begitu Rasulullah SAW mengubur, dan Rasulullah itu orangnya sederhana sekali. Ya. Kalau orang bilang salah, low profit. Jadi begitu ada yang meninggal, Rasulullah ikut masuk ke liang lahat. Ya. Dan pakaian orang Arab itu dulu persis seperti pakaian ihram. Jadi bawahnya izar, persis seperti sarung, dan atasnya apa? Rida. Jadi nutup bajunya ada berjahit, ada kancingnya kayak kita. Ketika memasukkan, ininya agak kegeser. Salman kesempatan, dia mendongak-dongak gini. Rasulullah itu orangnya, kalau ada orang minta, Rasulullah itu nggak tega. Rasulullah itu pernah cerita. Dikasih baju. Ada orang dari Yaman, dikasih baju. Kemudian ada sahabat, Rasulullah itu bajunya bagus. Rasulullah paham, orang ini mau baju itu. Tapi dikasihkan. Ini Salman Al-Farisi, Rasulullah sedang kubur kan? Dia mendongak-dongak mau apa? Dan memang kelihatan nyari apa? Kebuka-buka sedikit. Rasulullah bukakan sedikit-sedikit. Sampai akhirnya dia, Salman ini ngelihat jauh kan agak kurang. Oh benar, ada tulisannya Muhammadur. Sampai Rasulullah SAW, karena mungkin malu, bahwa mungkin kalau ada orang dongak-dongak ke rumah kita ya kan, kalau kita, woi mau ngapain? Rasulullah, begitu selesai nguburnya, ditemui itu sama. Itu tadi kamu pasti punya sesuatu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Nah itu Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada orang kalau ngobrol ke mesin, oh ini mau nyuri kenceleng, jangan. Mungkin dia mau nyari tempat dulu tapi nggak tahu gitu. Adapun kalau dia memang mau itu bukan urusan dong. Ya tanya, ini Pak toiletnya sebelah sini. Dia kan kalau mau nyolong dia nggak jadi kalau tunjukin toilet. Di toilet kan nggak ada kencang. Ya. Itu ditanya oleh Rasul. Akhirnya apa? Salman cerita dari mulai dia di Persia sampai terlunta-lunta dan sampai dia di kota Madinah. Oh kata Rasulullah, ya Allah. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana al-iman bi saraya latanawalu rijalun min haula." Salman ini termasuk orang kalau keimanan itu kita harus naik ke atas langit. Ya. Salman itu kalaupun harus naik ke atas langit pasti dia akan naik ke mana? Ya. Sampai akhirnya dia masuk Islam dan dia kabur dari rumah tuannya dan termasuk orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saking dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara sahabat yang selalu ikut adalah siapa? Salman Al-Farisi. Makanya pernah ada cerita Abu Darda. Abu Darda ini orangnya sudah nggak punya keinginan hasrat dunia, itu syahwatnya kayak udah dicabut. Salman suatu hari datang ke rumah, ketemu dengan istrinya. Istrinya itu ya Allah, gak dandan, gak apa. Ditanya, ini kenapa? Itu saudara kamu itu Salman sudah gak pernah itu colek-colek gitu kan. Dia kerjaannya kalau malam sholat malam, kalau siang dia puasa. Itu sudah gak kepikiran dunia. Sudah, biar saya yang selesaikan. Ya. Begitu masuk ke dalam rumah, ya, Salmannya baru datang, makan. Ayolah makan bareng. Maaf saya sedang puasa. Kata Salman, saya nggak mau makan kecuali ditemani oleh siapa?
Sampai akhirnya siapa? Malam juga sama suruh tidur. Abu Darda malah sholat. Kata Salman, saya nggak mau tidur kalau kamu nggak tidur. Besoknya Abu Darda karena kesal, kita datang kepada Rasulullah. Saya minta ini yang benar yang mana? Ya kan? Karena Abu Darda dia ibadah benar atau tidak? Salman juga mengingatkan juga. Datang kepada Rasulullah SAW berdua ditanyakan, diceritakan Rasulullah, ini saudara saya Abu Darda, dia kerjaannya kalau malam qiyamul lail nggak putus-putus, kalau siang dia kerjaannya apa? Puasa sampai Ummu Darda itu istrinya ngeluh tuh, nggak pernah disentuh. Apa kata Rasulullah? Saudara Salman, wahai Abu Darda, pendapat yang benar itu adalah pendapat siapa? Salman. Nggak benar. Orang muslim terus ibadah, terus puasa. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain dia apa? Lalaikan. Apa kata Rasulullah? Likulli syai'in haqqu, segala sesuatu itu punya haknya. Wa li zawjatika 'alaika haqqun, istri kamu punya hak atasmu. Ya. Jadi kita punya istri itu jangan sampai gara-gara ibadah ya kan terlalaikan. Apalagi ibadahnya yang sunnah. Sedangkan mencari nafkah, menafkahi istri dan anak kita itu hukumnya apa? Wajib. Ya, tidak boleh. Ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kisah yang paling kita kenal. Salman ini termasuk orang yang menganjurkan dan memberikan ide kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, ya, di mana perang Ahzab ini adalah kumpulan orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi dan semua orang Arab Badui. Mereka sepakat beroposisi untuk menyerbu kota Madinah, dan pada saat itu diserbu dari semua penjuru sampai-sampai hitungan Rasulullah SAW dengan para sahabat, ini kita tidak akan mungkin bisa kabur dari mereka. Tapi kata Salman, kami dulu di Persia, termasuk di antara siasat perang itu adalah menggali apa? Parit. Jadi ketika mereka mau nyerang, ya mereka nggak tahu parit, atasnya dibikin seperti jalan. Begitu mereka mau nyerbu kita, mereka akan masuk ke dalam mana? Nah, parit jatuh semua. Dan dibikin supaya orang nggak bisa loncat. Ya, termasuk kuda. Kuda Arab itu loncatnya tinggi. Kalau nggak percaya Bapak lihat di TV yang pakai channel-channel itu, saya kadang-kadang suka lihat beberapa kali di rumah nggak ada TV. Tapi kalau sedang keluar, itu loncatan kudanya mungkin dari sini sampai ke tenda itu dia masih kuat. Loncat berkali-kali. Ini Salman ini termasuk yang memberikan ide Rasulullah bikin parit seperti ini. Dan Rasulullah dengan para sahabat betul membuat apa? Parit. Dan pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Arab baru, ketika mereka menyerang, pasukan yang paling depan begitu serang, tiba-tiba mereka masuk ke dalam apa? Lubang. Dan di dalam lubang itu sudah disiapkan, kalau sekarang kawat-kawat berduri. Ya. Jadi orang begitu masuk, bukan hanya dia masuk ke dalam lubang, tapi otomatis kenapa? Duri. Akhirnya pasukan yang berada di belakangnya begitu mau nyerang lagi apa? Balik lagi aja. Ya. Ini idenya dari siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tapi penekanannya kisah Salman ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak meremehkan hidayah, tidak menganggap kecil hidayah. Ya, jangan sampai ada di antara kita sudah dimudahkan hidupnya oleh Allah, didekatkan dengan masjid, didekatkan dengan komunitas yang rata-rata di Indonesia ini adalah kaum muslimin, ya artinya mudah. Kemarin saya hampir dua minggu ya di NTT, yang muslimnya hanya 9%. Itu ya Allah, muslim itu jauh-jauh, nggak bisa jalan kaki, pasti harus pakai kendaraan, ya. Karena muslimnya memang hanya berapa? 9%. Kalau di kita kan kebalikannya. Alhamdulillah masjid, majelis taklim, tinggal kita pilih seleranya mau selera pedas apa selera. Itu tinggal. Tapi kalau semua majelis taklim nggak ada yang cocok, kan ini berarti yang penyakit di mana? Nah, di sini ini harus direhabilitasi. Nah, susah. Kalau dengar pengajian itu panas, nah ini kan susah.
Dengar pengajian kok panas. Harusnya dengar pengajian semakin apa? Adem. Tapi memang itu nanti di pantat-pantat kita itu setan tuh nyimpen paku. Kalau di mall tuh kaki kita mau 2 jam, 3 jam dan terisi kan kuat. Ini kalau majelis lain udah nyala kayak gitu, tuh setan tuh. Setan manjang-manjang gini. Nah, dia nggak mau. Karena nggak mau dia dapat pahala. Maunya setan nanti banyak temannya di mana? Di neraka. Karena dia dulu sudah minta, ya Allah nggak apa-apa, saya nanti masuk neraka, tapi tolong beri kesempatan supaya memperbanyak teman nanti di mana? Di neraka. Makanya jangan salahkan. Itu kalau baca Quran, sudah terlalu banyak baca itu. Kalau susah tidur gampang katanya. Baca Quran. Itu baru baca 2-3 ayat juga sudah mata itu kan. Tapi begitu nonton bola berjam-jam sampai nungguin aja. Sampai itu kemarin sidang mahkamah, ya Allah orang ditongkrongin. Padahal dari tongkrongin juga nanti beritanya apa? Muncul. Tapi kadang-kadang kita gergetan. Baru hakim berapa? Padahal kalau nggak ditonton juga ujung-ujungnya beritanya dapat apa enggak? Tapi kalau mau ibadah jamaah sekalian, setan itu ya mengganggu luar biasa. Makanya dalam kondisi apapun, kalau kebaikan susah, senang, kita yakin ini semuanya ada catatannya, akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara kita, saudara-saudara kita semua kaum muslimin muslimat yang wafat kecuali dalam keadaan muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum